Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah jika kalian hari ini sehat dan juga baik. Dan semoga kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mudah dipahami. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Baik, jadi sebelum memulai pembelajaran kita sepakati terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kalian bertanya ataupun menjawab, silakan kalian mengangkat tangan terlebih dahulu. Lalu Bapak silakan. Apakah bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Silakan kalian cermati anak-anak. Baik, Pak. Oke anak-anak, ini ada sebuah gambar. Nah, ada yang tahu tidak siapa ibu yang menggunakan baju berwarna merah? Oke, silakan Melani. Itu sepertinya Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak. Oke, betul ya apa yang dikatakan Melani. Ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, lalu coba kalian cermati lagi. Nah, jadi Ibu Soekarno Putri ini kan bersama dengan kedua anaknya. Apakah kedua anak ini memiliki kemiripan dengan ibunya? Saya, Pak. Oke, silakan Irul. Saya lihat wajahnya itu mirip dengan ibunya, Pak. Wajahnya mirip dengan ibunya. Yang lainnya apakah ada yang ingin menjawab? Silakan. Oke, silakan Fadla. Iya, Pak, ekspresi wajahnya juga hampir sama. Ekspresi wajahnya. Oke, terima kasih Fadla. Untuk yang lainnya apakah ingin menambahkan lagi? Oke, silakan saya. Kalau menurut saya bentuk matanya juga mirip, Pak. Untuk matanya, oke, betul ya dikatakan saya. Lalu, oh Fadla ingin menjawab lagi. Iya, saya lihat mata cara senyumnya juga mirip, Pak. Oke, cara senyum juga mirip dengan ibunya ya. Iya. Oke, baik. Oh, Zara, silakan. Kalau menurut saya dari bentuk wajah sama garis wajahnya itu mirip, Bapak, antara anak sama ibunya. Oke, bentuk wajah lingkar wajahnya ya Kak Zara. Oke, terima kasih ya telah aktif dalam menjawab pertanyaan Bapak. Nah, baik. Jadi tadi Ilul menjawab bahwasanya anaknya itu mirip bentuk wajahnya. Lalu tadi ada juga bentuk matanya. Selanjutnya yaitu senyumnya juga mirip. Dan yang terakhir tadi yaitu lingkar atau garis wajahnya ya. Oke, baik. Jadi dari beberapa fakta yang kita peroleh ini, ada yang tahu tidak kenapa anak-anaknya itu bisa mirip dengan ibunya? Oke, silakan Laila. Mungkin karena diturunkan, Pak. Karena diturunkan. Yang lainnya ada yang jawab? Oke, silakan Agung. Yaitu kayak diwariskan gitu Pak, dari orang tua ke anak. Oke, tadi Laila juga Agung menjawab bahwasanya kenapa bisa mirip dengan ibunya karena diwariskan ataupun diturunkan dari ibunya ke anaknya. Jadi betul ya yang dikatakan teman kalian tadi. Nah, jadi ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, Melani. Sepertinya kita akan belajar tentang pewarisan sifat, Pak. Oke, betul Melani. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat itu diturunkan dari orang tua ke anaknya, yaitu kita akan belajar materi tentang
buku Mendel dan pola hereditas. Oke. Selanjutnya, untuk tujuan kita mempelajari materi ini yaitu agar kalian itu bisa memahami warisan sifat dari hidupnya ke keturunannya, lalu kalian juga bisa mengaitkan pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, untuk itu tadi kan kita telah mendapatkan nih fakta-fakta tentang bagaimana warisan sifat itu diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Nah, lalu bagaimana sih warisan sifat itu bisa terjadi? Nah, untuk itu Bapak telah menyiapkan LKPD. Nah, untuk LKPD-nya ini dikerjakan secara berkelompok ya. Untuk kelompoknya yaitu seperti minggu kemarin. Baik, Bapak. Bapak. Oke, baik, silakan LKPD dibaca dengan teliti ya anak-anak. Lalu jangan lupa untuk mengisi identitas di halaman yang paling depan. Untuk waktu pekerjaannya itu selama 20 menit ya anak-anak. Baik, Pak. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, jika cukup bisa dimulai ya anak-anak. Baik, Pak. Oke, untuk sisa waktu pekerjanya tinggal 5 menit lagi anak-anak. Oke, waktu pekerjaan KPD sudah selesai. Silakan perwakilan kelompok bisa mengumpulkan KPD ke depan ya. Oke, baik anak-anak.
Selanjutnya yaitu kita memasuki presentasi hasil diskusi kalian. Jadi untuk alur presentasinya, nanti kelompok itu maju untuk mengenalkan anggota kelompoknya, lalu menyampaikan hasil dari diskusinya. Lalu untuk kelompok yang lainnya bisa menyimak dan memberikan tanggapan kepada kelompok presenter. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya, kelompok siapa yang ingin maju? Kalau satu Pak. Oke, kelompoknya Go, kelompok 1. Silakan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Pak. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Agung, lalu ada Milani, ada Irun dan ada juga Lelatus. Nah, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai hukum Mendel dan pewarisan sifat. Dan soal yang pertama akan dijawab oleh saya kepada Melani. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Melani akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, pewarisan sifat dari orang tua ke anak terjadi melalui materi genetik yang disebut dengan gen di dalam kromosom. Nah, setiap anak menerima setengah materi genetik dari ayah dan setengah dari ibu yang menentukan pemilikan fisiknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi, pada persilangan monohibrid, keturunan pertamanya atau F1 akan mengikuti sifat yang dominan. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka akan menghasilkan perbandingan fenotip 3 berbanding 1 pada generasi F2. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, saya Lelatus akan menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai studi kasus warna bulu kucing. Jadi warna bulu kucing itu diturunkan dari ibunya melalui gen tertentu. Anak kucing bisa memvariasi warna dari induk jantan, betina, atau perpaduan dari keduanya tergantung pewarisannya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kami. Saya Hanum dari kelompok 2. Sebenarnya bukan mau bertanya, tapi ini menanggapi ya teman-teman. Jadi menurut saya penjelasan kalian sudah sangat bagus. Saya ingin menambahkan di jawaban soal nomor 3, yaitu warna gen pada bulu kucing itu berada pada kromosom seks. Jadi terutama warna orange, kucing dengan warna orange, sehingga jenis kelamin kucing juga bisa mempengaruhi pola warnanya. Sekian. Baik, terima kasih Hanum. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan kemudian. Oke, saya Fanial Aziza. Di sini saya ingin menambahkan untuk soal nomor 2. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya kelompok kalian dalam mempresentasikan itu sudah benar. Menyebutkan perbandingan fenotip itu sudah benar 3:1, tapi belum menyebutkan genotipnya, yaitu 1 B besar B besar, 2 B besar B kecil, dan 1 B kecil B kecil, yang berarti perbandingannya 1:2 dan banding 1. Terima kasih atas redaksinya. Silakan, apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan Azara. Terima kasih, saya Zara. Saya cuma mau menambahkan sedikit saja dari jawaban yang sudah diwakili oleh Milani pada nomor 1. Bahwasanya kalau nggak semua sifat itu bisa diwariskan secara genetik, karena beberapa bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi tetap aja kalau genetik itu tetap berperan besar dalam pemilihan fisik antara orang tua dan juga anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Azara atas amanahnya. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih.
kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kelompok 2 telah menanggapi presentasi dari kelompok 1 dan juga melengkapi. Jadi betul ya yang kalian diskusikan tadi, bahwasanya pewarisan sifat itu diturunkan dari orang tua keturunannya, dan juga ada hukum Mendel dan pola hereditas, yaitu memang untuk membantu memahami kalian dalam persilangan gen, baik itu secara genotip maupun fenotip. Nah, selanjutnya untuk menambahkan pengetahuan kalian mengenai tentang materi ini, Bapak akan menjelaskan materi sedikit tentang pewarisan sifat. Oke, jadi kan tadi anak-anak sudah tahu bahwasanya pewarisan sifat itu adalah terjadi ketika gen dari orang tua itu diturunkan kepada keturunannya, sehingga mempengaruhi ciri fisik dan juga variasi pola hidup. Nah, pada pewarisan sifat itu terdapat gen, alel, juga kromosom. Gen itu merupakan unit pewarisan informasi, sedangkan variasi gen itu disebut dengan alel. Nah, dan gen itu berada di kromosom dalam inti sel, sehingga gen itu diturunkan lewat pembelahan sel dan juga reproduksi. Selanjutnya ada konsep dominan juga resesif. Jadi kan kalau ada dominan, itu bisa menutupi ekspresi gen lain sehingga bisa tampak jelas. Lalu ada resesif, yaitu muncul jika menghasilkan resesif. Lalu ada genotip. Tadi genotip itu kan ada kombinasi dari abisara besar, abisara kecil, dan juga abisara kecil. Dan juga yang terakhir itu ada fenotip. Fenotip itu sifat yang terlihat jelas. Lalu selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi dari pewarisan sifat, yaitu ada faktor mutasi gen, kombinasi gen secara acak, lalu ada lingkungan, selanjutnya ada interaksi antar gen, juga perubahan kromosom. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Siapa? Oke, silakan Nilul. Izin bertanya Pak, apakah semua sifat yang dimiliki oleh anak itu pasti akan sama dengan orang tuanya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya Nilul. Jadi itu bertanya kalau pewarisan sifat dari orang tua itu bisa nggak sama persis dengan anaknya. Jadi pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua ke anaknya itu tidak selalu bisa sama persis ya Nilul. Jadi bisa juga dia itu tidak mirip dengan orang tuanya, tetapi gen yang lainnya itu bisa diturunkan dari orang tuanya. Seperti itu. Apakah bisa dipahami Nilul? Bisa Bapak. Oke, untuk yang lainnya apakah ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Cukup, baik. Jika cukup, di sini Bapak akan memberikan tes ke kalian untuk mengetahui seberapa paham sih kalian pada pembelajaran pada hari ini. Silakan siapkan handphone kalian, lalu scan barcode yang ada di depan ini ya anak-anak. Baik, jika sudah, silakan diisi identitas dengan nama kalian. Setelah itu untuk waktu pekerjaannya selama 5 menit ya anak-anak. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Anak-anak, untuk waktu pekerjaannya sisa 1 menit lagi ya. Baik, Pak.
Ainun. Baik anak-anak, untuk waktu pekerjaannya sudah selesai ya. Baik, terima kasih ya untuk partisipasi dari keaktifan pada hari ini. Nah, jadi untuk pembelajaran pada hari ini kan kita telah mempelajari tentang pembahasan sifat, lalu tadi juga ada tentang gen, algoritma kromosom. Dan juga kita sedang melakukan post test untuk mengetahui pemahaman kalian. Jadi pada pembelajaran hari ini apakah ada yang bisa untuk menyimpulkan? Oke, silakan Nela. Jadi hari ini saya belajar tentang persilangan hibrid, yaitu persilangan yang bersifat berbeda. Jadi kita sudah mengenal istilah penting seperti ala dominan, resesif, genotif, dan fenotip. Kemudian kita juga belajar memprediksi sifat keturunan Pak. Selain itu, kita juga belajar bahwa terdapat hubungan dan proses pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya. Oke, betul ya dikatakan oleh Laila. Terima kasih Laila atas jawabannya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Laila. Oke, selain itu, bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Jika menyenangkan, apakah ada perwakilan dari kalian yang ingin berbicara? Saya Pak, Oke, silakan Fadra. menurut saya pembelajaran kali itu seru karena kami kan tadi melaksanakan diskusi bersama-sama, jadi kami bisa paham dengan baik Pak tentang persilangan gen, dominan, dan resesif. Nah selain itu juga saya lebih sadar Pak tentang bagaimana sifat fisik dalam keluarga itu bisa diturunkan Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Fadla telah menyampaikan pendapat kamu. Baik, jadi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak telah menyiapkan penugasan di classroom. Silakan nanti kalian cek dan kerjakan ya anak-anak. Oke, baik. Jadi sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, duduk siap. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, baik. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah aktif dalam kegiatan diskusi dan juga telah aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Baik, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan ya anak-anak. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.